apa dan bagaimana sejauh ini. Ya, selain takdir Allah, upaya dan perjuangan keluarga, saya sangat apresiasi dengan kuasa hukum yang sangat piawai mengawal persidangan dari mulai dakwaan, dari mulai eksepsi sampai pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin itu juga sebagai tolak ukur dasar kenapa alhamdulillah akhirnya permohonan penangguhan kebebasan saya dikabulkan. Itu mungkin juga ada perjalanan dari rangkaian persidangan ini saat begitu piawai mengulik fakta persidangannya seperti apa dan bagaimana. Dan saya sih berharap ke depannya ya memang semoga dapat putusan yang sebaik-baiknya. Berarti optimis deh ya. Insyaallah. Oke Mas Bigi, mungkin bisa kita belum tahu nih pas karena kemarin sempat penahanan dikabulkan. Apa sih yang pertama kali Mas Bigi lakukan pada saat itu? Kalau boleh tahu cerita gitu. Pertama kali saya nggak tahu, cuma memang karena kan sidangnya virtual, kadang-kadang itu sinyalnya ada, kadang-kadang sinyalnya hilang. Jadi kadang-kadang nggak bisa menangkap secara keseluruhan situasi dan interaksi apa yang terjadi di dalam persidangan. Cuma di akhir-akhir ya pernah ada maksudnya disampaikan gitu loh bahwa permohonannya akan dilaksanakan, cuma dengan ada beberapa catatan dan persyaratan ya ini akhirnya dijalankan secara proses. Tiba-tiba saya lagi melamun, itu letaknya habis sholat asar, ada panggilan. Cuma belum dikasih tahu panggilannya apa. Biasanya kan kalau kita di dalam rutan ini kan terlaris ya, teruji lah ya. Kadang kita suka ngedengerin panggilan bebas. Nah itu ada tuh. Nah itu kita orang yang paling ngedengerin gitu di telinga gitu, karena memang ya walaupun sih belum selesai persidangan, ya ini sekedar jadi budaya di mana orang itu akan mendengar baik-baik gitu loh. Mau dia lagi ngapain pun dia langsung berhenti. Panggilan bebas. Udah pada ngedengerin aja di sini. Nama ini, blok ini ke register, ini ke register. Nah, biasanya saya nggak akan dengar kabar itu, tiba-tiba dapat panggilan dari petugas bahwa harus ke register. Nah, pas ke register saya ketemu sama Bro Ramdan kan, kuasa hukum saya, langsung menceritakan alhamdulillah. Nangis dia. Ini ya saya sedih lah, maksudnya kayak hadiah gitu loh. Kayak hadiah, malah kan tadi kan teman-teman, bro, kita basket ya. Ya, udah ternyata, sorry bro nggak basket, kenapa pulang? Bapak mau bilang-bilang gitu. Iya, alhamdulillah nih udah pulang kata kuasa hukum, udah diproses. Kan saya belum tahu prosesnya apa. Yang penting udah ngerol, terus ada surat eksekusi apa gitu. Nah ini rangkaian yang belum saya ceritakan sih. Jadi hari ini saya akan ceritakan rangkaian itu. Alangkah bahagianya saya kayak bener-bener karena nggak pernah dipikirkan, karena menurut saya ya udah deh mungkin nanti sampai ya, persidangan gitu loh selesai, mudah-mudahan ada yang baik hasilnya. Tapi tiba-tiba ya kayak Warriors aja nih, kayak Robin Hood pasar Minggu. Jadi langsung udah ada di situ. Kayak ayo kita pulang. Saya tuh masih nanya, sini ngerapiin baju. Iya udah ayo rapiin bajunya. Akhirnya ya bawa Al-Quran. Ya memang karena di sejadah sholat, karena kan ya jujur ya di dalam rutan itu saya ngadunya di atas sejadah itu, karena bagi saya sejadah itu juga dari sahabat baik saya, dan saya bawa pulang sampai saat ini alhamdulillah ada sama saya. Jadi itu yang saya pulang, Quran sejadah aja. Akhirnya saya sujud syukur, mungkin ada teman-teman yang waktu itu bebas juga liput, saya sujud syukur aja karena memang nggak pernah berharap pada saat itu akhirnya ada. Ya kuasa Allah semuanya, itu sih ceritanya. Begitu sampai di rumah, apa yang Mas Bigi lakukan dengan anak-anak? Karena kan 2 bulan lebih ya, tidak ngomong 2 bulan setengah ya. 2 bulan setengah. Apa yang Mas Bigi lakukan dengan anak-anak pertama kalinya? Karena pada saat itu kan ya akunya lagi jalanin ibadah puasa juga kan, karena bebasnya di hari Kamis. Nah kalau hari ini Kamis, berarti udah hampir Kamis kemarin ketemu Kamis sekarang nih, ya hampir 1 mingguan lah ya kita. Aku langsung cari buka puasa dulu waktu itu karena mau maghrib kondisinya, sama Bro Melamda juga, sama Mas Ali, sama Mbak Manda dan teman-teman juga. Habis saat itu ngobrolin apa yang saya apresiasi, terima kasih lah sama mereka yang sudah sangat sedemikian piawainya gitu.
bel sekolah ya. Terus akhirnya ya udah baru Saya- ketemu saya- anak itu jam 9.30 sih Malam. malam. Apa yang reaksi mereka? Kalau Mereka mereka udah cerita. mereka di ini udah kan si kakak Cinta yang anak paling besar itu udah datang ya bareng sama aku. Jadi kakak Dedi mana cepetan? Ini aku udah lihat di YouTube Dedinya udah sujud syukur. Berarti Dedinya udah pulang dong. Mana kak? Karena kan aku selama 2 bulan lebih itu kita nggak ada jengukan. Dan ini berlaku dengan 3.000 lebih narapidana atau teman-teman warga binaan yang di Rutan Salemba, semua haknya sama. Kita nggak pernah ada ngejenguk. Ini aku jujur, ini baru ketemu. Kita nggak pernah ketemu dijengukan. Dan apapun karena memang sangat ketat sekali pandemik ini kan, jadi SOP kesehatannya nggak boleh ada yang jenguk, nggak boleh ada yang apa, jadi kita nggak bisa interaksi ketemu, nggak boleh nanyain kabar, nggak tahu apa. Nah makanya begitu pulang mereka udah pada nungguin di luar gitu, ini udah mau nyampe nih Dedinya ya, siap ya, gitu-gitu si kakaknya. Jadi pas sudah nyampe ya langsung peluk aja si Benjema dulu yang paling kecil, Dedi gitu udah langsung ini sih apa ya sedih lah. Tapi mereka tahu kemana selama 2 bulan itu papahnya berada gitu. Kan ada beberapa selebritis yang kadang yang bilangnya lagi syuting lah apa segala macam supaya mereka sebagai anak nggak terlalu ngerasa apa gimana gitu. Nah sekarang waktu Mas Vicky itu bilang apa adanya atau ada kebohongan dikit lah gitu sama anak? Kita sih nggak pernah cerita ya situasi kita sesulit apapun, anak tuh nggak boleh tahu penderitaan kitanya. Cuma karena yang nggak menutup kemungkinan mungkin hampir sebagian besar halayak orang itu tahu kalau keberadaan saya saat itu sedang berada di mana. Jadi saat anak saya pertama kali ada pun ya mereka udah yang kecil bahkan udah tahu gitu. Alhamdulillah dia udah bebas kan gitu. Jadi dia udah langsung mengonotasi ke sana. Terus yang nomor 2 juga ya dia cerita, Dad dapat salam dari guru aku, teman-teman aku, Dedi yang sabar ya. Dan aku nggak ada masalah kok kalau Dedi dari manapun, aku tetap bangga jadi ya anaknya Dedi gitu. Terus aku kayak apa anak aku sempat ngomong gitu juga ke aku, jadi kayak dia nunjukin bahwa ya apapun mau dari penjara pun dari manapun ya aku cerita apa adanya sih pada akhirnya gitu. Terus Dedi makan apa, jadi kamarnya bagaimana, bobonya sama nggak kayak kita gitu sih jadi panas. Itu akhirnya menjadi momen mengharumkan pada saat itu yang menceritakan apa yang sebenarnya dijalankan oleh papanya di sana. Biasa setiap malam ketemu, kan aku juga orangnya suka bercanda, kadang-kadang suka stand up buat anak-anak aku, buat lucu-lucuan. Tiba-tiba di 2 bulan 10 hari itu kita nggak bersentuhan, kita nggak ketemu, kita nggak apa, mereka hanya mendengar dari luar, kita berita dari YouTube, dari apa gitu sih. Jadi mereka kangen banget kan, biasa sekolah online kadang-kadang aku suka dampingin, terus tiba-tiba nggak ada, plek aja gitu. Ngajar ngaji, biasanya aku kalau ini aku suka ngajarin mereka ngaji juga, cara baca Quran, bahkan aku ada ngajarin Benjema juga kayak Nahu Sorof, kayak Fala ya Kulu Fala, Muhammad Falan, ya gitu-gitu, tapi aku ajarin dia. Dan cuma pada saat itu ya nggak ada yang harus aku bisa kasih. Lu belajar Nahu Sorof juga kan? Terus makan apa kamu yang dipinjakan bisa lu makan? Kan bukan puasa tuh awalnya. Waktu itu nggak, waktu pas bebas sih makannya udah langsung yang mana aja di pinggir jalan lah, udah begitu aja minum di mobil yang mana aja ini ya udah. Cuma kebudayaannya alhamdulillah sih mudah-mudahan istiqomah bisa puasa sunnah terus. Ya Mas Vicky, Nanyain kan kalau aku syuting bagaimana status hukum aku atau bagaimana gitu kan. Tapi sama teman-teman puasa semuanya juga nggak ada masalah dan berjalan baik. Jadi memang ada juga program yang aku sudah ada kan, cuma akunya karena di hutan, terus akhirnya digantikan sementara sama siapa dan akhirnya aku udah bisa ngisi lagi. Sekarang langsung full untuk ya banyak. Kemarin hari kedua lah pas syuting itu udah sempat syuting alhamdulillah 6 atau 7 program dalam 1 hari. Jadi ya udah mulai sibuk lagi, udah mulai ya kemarin nggak munafik lah, dengan kemarin kejadian ekonomi juga pasti akan merasa bermasalah, terganggu. Anak aku juga sempat ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya. Ya aku sih cerita apa adanya, asuransi atau bagaimana, karena kan memang kalau kita kan aku nggak punya bisnis apapun ya, cuma jasa yang aku kerja syuting baru aku bisa dapat uang kan dari hasil itu. Nah, jadi mereka udah ngambilin dari tabungannya dia yang buat
dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran, cuma dia keluarin nggak apa-apa deh, aku bayarin buat sekolah dulu gitu, tapi nanti kalau udah ada udah bisa kerja lagi nanti gantinya tabungan kayak gitu sih. Jadi, anak-anak aku sih nggak manja ya. Pak Vicky, terharu nih Mas Vicky. Anak seperti itu Yang lain dulu. Yang lain dulu. Apa Mas Vicky? Ungkapin aja Bang. Ya, yang lain. Malah jadi bagus beritanya nangis-nangis. iya, kurang nafas. Oke, mungkin lebih ke ini. Kemarin sempat menyebutkan Reza Bukan dan Sandy Tumiwa yang sempat di dalam itu cukup dekat juga kayaknya. Ada beberapa pemberian juga selama di dalam, mungkin bisa Jadi diceritakan juga. aku cerita realnya saat aku tanggal 7 Juli itu aku dihadapkan ke rutan Salemba. Aku ditahan maghrib sampai malam. Nah pagi orang yang nganterin nasi aku buat sarapan itu adalah Reza Bukan dari blok yang berbeda. Tiba-tiba pagi-pagi Mas Vicky bangun, ini ada sarapan. Hah? Aku kan merasa memang gak punya uangnya udah dititipin semua kan, nggak ada yang dibawa. Terus tiba-tiba dikasih tahu ini dari siapa, ini dari Mas Reza Bukan, jadi makan. Terus dia dari depan loteng karena saya lagi diisolasi, dia gini-gini Reza dia pertemanan. Kalau Sandy Tumiwa, Bro, aku buka puasa dulu ya. Udah aja nih, udah. Puasa dulu ya, panggungnya. Untuk break dulu. Sarapan pagi, sewaktu aku lagi masih, itu namanya Demam Penaling, itu namanya penampungan. Jadi aku diisolasi karena kita lagi COVID. Memang harus ada namanya ruang penampungan isolasi. Sebelum turun kita di blok-blok yang nanti disesuaikan. Misalkan turunnya kemana. Jadi di Mapenaling itu ya tadi pagi-pagi, malam aku maghrib aku masuk di rutan, ya udah terus ya sholat, tidur, sempat ya menenangkan diri, tapi pas ketiduran habis subuh pagi-pagi jam 6:30 pagi itu udah ada sarapan. Jadi pas aku tanya, ini sarapan dari siapa? Iya bang, ini sarapan dia dikirim sama siapa? Bang Reza. Ah Reza siapa? Ada Bang Reza Bukan. Oh yang ini, iya yang lagi. Pas dia dari jendela aku cariin dia ada lagi gini. Woi makan gitu. Terus kalau Sandy Tumiwa itu kasih aku baju koko buat sholat. Jadi ini buat sholat ya bro, pakai baju koko. Ini aku udah beli kata dia di masjid. Jadi buat nanti kalau kamu kan belum bisa turun masjid, belum bisa sholat di masjid nanti, tapi ini bisa digunakan buat sholat gitu. Masih Sandy Tumiwa ngasih baju koko, Reza ngasih saya sarapan, dan Reza selalu melakukan itu sampai saya berada di situ. Selama 10 hari ke depan tuh dia ngasih sarapan terus selama diisolasi. kan saya nggak bisa dijenguk, saya nggak punya uang, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngapain. Jadi Reza yang selalu kasih sarapan terus. Dia udah bebas sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia mau menikah juga. Ruben Onsu katanya juga ikut kontribusi juga nih ngasih bantuan di Ruben Onsu kirim surat, terus saya nggak tahu surat dikirimin sama petugas ke kamar. Saya udah turun di kamar, tiba-tiba saya baca karena kita nggak bisa ketemu, nggak bisa apa, akhirnya ada surat dari Ruben itu menyatakan bahwa ya udah kamu yang kuat ya, gitu-gitu, lebih dekatkan sama Tuhan. Terus di dalam surat ada kayak uang dititipin buat kamu makan gitu loh. Terus dia bilang aku makan, karena suka ingat namanya kita di lokasi syuting suka makan bareng, kamu di sana makannya apa gitu, beliin makan ya, kamu jaga kesehatan gitu deh. Katanya bukan kali ini aja Ruben ngasih bantuan. Sebelumnya juga pernah juga. 2 kali dia. Jadi setiap aku ada dalam posisi sulit, ya Ruben memang selalu ada. Terus ada Denny Cagur juga. Denny Cagur kirimin aku, ini buat kantin ya, makan ya, kata dia, jangan biar makan yang jangan pikiran, kata dia, makan bro, yang ini ditulisin sih pesan-pesannya gitu dari petugas rutannya. Kalau Raffi lebih kepada ngajak anak-anak aku sama keluarga aku ke hotel, dia ya diajak refreshing lah apa gitu sih. Oke, V ini kan bukan pertama kali ya, dalam arti pernah ada berita 5 kali ya kalau nggak salah. Ya beberapa kali ya. Nggak sampai 5 kali. Nggak, maksudnya beritanya cuma 5 kali kita baca. Ya itu Hoax. Ya, selama itu ya paling nggak ada pelajaran nggak sih lu dalam arti kapok nggak sih atau gimana, atau harus berurusan dengan hukum dan sampai harus terpisah dengan keluarga gitu?
yang paling kita tidak bisa hindari, namanya manusia sebagai makhluk lemah itu bernegosiasi takdir apa yang udah Tuhan suguhkan buat kita. Jangankan aku, mungkin teman-teman juga yang nggak nabrak ya ditabrak orang, ya yang nggak apa, yang nggak bagaimana, orang yang nggak tahu kita lagi ngeliat kejadian kita yang kena. Jadi kita itu di dalam hidup nggak bisa ngebaca takdir, kita harus lolos selamanya. Selama kita masih bernafas harus siap yang namanya bentuk kata permasalahan. Jadi kalau aku pribadi cuma tinggal ya evaluasi di dalam diri aja gitu, bahwa jangankan ya orang salahnya, kadang-kadang bener juga banyak orang yang bisa masuk ke dalam penjara. Yaitu karena produk kita kan juga produk memang buatan manusia yang dibuat dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya gitu sih. Jadi kalau aku pribadi nilainya lebih kepada mungkin Tuhan mengistirahatkan sejenak untuk kita lebih dekat gitu, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Ya udah, kalau orang dalam tersebut kan yang dia sebut adalah Tuhan. Terus kita menguji, saat kau terpuruk kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat dari segi gitu aja. Berarti ada banyak hikmah ya.